Terima Ya, kasih. siap. Ya, eee, sudah memberi waktu untuk saya untuk istirahat, sebentar dan eee, oke, eee, selanjutnya saya ingin berbagi ya mengenai pertanyaan mendasar banyak di masyarakat dan juga tentu ketika kita prospek ya, eee, bahwa MLM itu seperti apa sih ya, halal atau haram ya, seperti itu. Kita tahu bahwa yang terkait dengan halal dan haram itu ada acuannya ya, artinya yang menentukan halal dan haram itu bukan perorangan ya, yaitu tentu halal dan haram itu ditentukan berdasarkan fatwa ulama ya, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, seperti itu ya. Nah, mmm, kita tahu bahwa memang tadi Pak Mugi tadi di awal juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu memang sebagai negara dengan jumlah penduduk yang beragama Muslim yang terbesar di dunia ya. Dan ini didukung juga oleh pertumbuhan kelas menengah ya. Artinya bahwa kelas menengah ini secara ekonomi itu yang penduduk yang jumlahnya ataupun yang beragama Muslim ya, itu jumlahnya ya ini sangat dominan sekali ya, yaitu, kalau dari ya total semuanya yaitu sekitar 87% ya, itu dari total penduduk Indonesia ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini memang merupakan satu bagian ya dari, eee eee, konteks halal itu tadi ya, bahwa apakah produk-produk ataupun, yang dikonsumsi atau yang digunakan itu halal atau tidak, seperti itu ya. Dan kita tahu di masyarakat sekarang itu juga sudah ya kalau selama ini mungkin kita hanya tahu makanan ya, itu sekarang kulkas juga ya, itu sudah ada untuk konteks, bahwa kulkas dengan, eee, sertifikasi halal ya. Terus, untuk, yang lainnya juga ya, deterjen ya, deterjen halal ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang ini menjadi ya concern atau ini menjadi hal yang penting ya, penerimaan di masyarakat ya, penerimaan di masyarakat mengenai, kehalalan ini, seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa apa yang ya tadi disampaikan oleh, Mas Sugi ya, ceritanya ketika prospek ya, waktu ngomongin soal MLM ya, terus, orang itu menghindar ya, seperti itu dan apa, menutup ya pembicaraan dengan sinis ya, karena dianggap bisnis MLM itu, tidak halal ya. Sangat mungkin sekali memang, literasi ataupun pengetahuan yang bersangkutan mengenai MLM itu, rendah ataupun, tidak memadai seperti itu. Ya itu merupakan bagian ya, itu dari tantangan kita untuk kita menjelaskan, secara berkelanjutan dengan orang tersebut, seperti itu. Nah, eee, ya padahal kita tahu sendiri kalau secara industri MLM itu kan di dunia, itu dia berkembang ya melalui, WFDSA ya, eee, World Federation ya Direct Selling Association itu, pertumbuhannya ya itu sangat bagus ya di berbagai negara ya, eee, di di Asia Pasifik ya, di Eropa ya, di Amerika Latin ya, ya, di Amerika Utara ya, ya. Dan, eee, ini menjadi bagian juga untuk kita menambah keyakinan kita bahwa kalau hari ini masih banyak orang yang belum sadar bahwa bisnis MLM itu bagus, nggak apa-apa, itu bagian dari peluang yang kita miliki. Namun buat diri kita sendiri, kita harus tahu bahwa industri MLM itu industri yang bertumbuh juga tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, seperti itu ya. Nah, sekarang tentu kita harus ketahui bahwa bagaimana peraturan MLM sendiri di Indonesia, seperti itu. Kenapa ini saya sampaikan? Ya karena terkait dengan, kehalalan ataupun
sesuatu yang diperbolehkan kita menjalankan juga ada kaitannya dengan apakah hal tersebut ya diizinkan oleh ya pemerintah ya, seperti itu ya. Kenapa ya dalam agama kita diajarkan bahwa kita harus ya taat juga dengan umarok ya, dengan pemerintah ya. Ya. Nah, peraturan MLM di Indonesia itu yang pertama adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya tahun 2000 ya. Terus Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya tahun 2001, Keputusan Menteri Perdagangan tahun 2007 dan juga Peraturan Menteri Perdagangan ya, tahun 2008 ya. Ya. Nah, kita tahu semua lah ya apa di training New Enterprise Orientation kan NEO ya. Ini sudah dijelaskan ya mengenai apa itu multi level marketing ya atau network marketing ya, seperti itu. Kalau bagi yang belum tahu ya ikuti nanti untuk training NEO ya. Nah, di sini saya hanya untuk menyampaikan bahwa itu ada kaitannya dengan bahwa bisnis network marketing ini merupakan bisnis yang halal ataupun yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, seperti itu ya. Nah, apakah bisnis MLM itu halal? Ya, jawabnya adalah halal. Ya. Kenapa? Karena bisnis multi level marketing ya itu sudah difatwakan halal oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 75 ya tahun 2009 seperti itu ya. Nah, apa yang menjadi ya dasar-dasar ayatnya itu adalah ya surat An-Nisa ya ayat 29, surat Al-Maidah ya ayat 1, surat Al-Maidah ayat 2 ya. Surat Al-Mutaffifin ya ayat 1 sampai 3, surat Al-Baqarah ayat 198 seperti itu ya. Dan juga surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga surat Al-Baqarah ayat 279 ya dan surat Al-Mutaffifin 1 sampai dengan 3 ya. Nah, selain itu juga ya oleh hadis-hadis sahih yaitu riwayat ya Tirmizi ya dan juga riwayat Ibnu Majah ya dan juga dari Abu Hurairah ya terus juga hadis riwayat Muslim ya ini semuanya itu detailnya ya, Anda bisa dapatkan atau download ya di Dewan Syariah Nasional ya, MUI yang ketik aja di Google ya apa DSN MUI nomor 75 ya tahun 2009 nanti akan keluar PDF-nya ya PDF-nya dari ketentuan bahwa MLM itu halal ya atau diperbolehkan untuk dijalankan oleh umat Islam seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan sharingkan ya detail mengenai kenapa MLM itu diperbolehkan ya diperbolehkan, dilakukan ataupun dijalankan oleh umat Islam seperti itu ya. Ketentuan yang pertama adalah ya, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan. Ya. Jadi saya langsung ambil contoh di HDI ya, bahwa di HDI kita ada objek transaksi real, yaitu produk kita adalah produk perlebahan ya pollen propolis royal jelly ya clover honey ya dan juga produk kecantikan Biskin ya dan juga ada produk pemurni air ya itu adalah produk ataupun objek real ya yang diperjualbelikan seperti itu ya. Nah, berupa produk ya yang kedua langsung saya nyambung yang kedua adalah berupa produk barang atau jasa yang diperdagangkan, bukan sesuatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Ya, jadi maksudnya begini ya. Sebagai contoh misalkan di HDI kita tahu bahwa ya produk HDI itu adalah semuanya memberikan manfaat kan. Ya. Dan semuanya produk HDI itu ada label halalnya. Ya. Dan apalagi kita tahu bahwa produk HDI itu bahan bakunya perlebahan. Ya. Dan kita tahu bahwa produk perlebahan itu atau lebah itu sendiri ya itu di Al-Qur'an di surat An-Nahl ya
6869 itu disebutkan bahwa merupakan asyifa'u, yaitu penyembuh, gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu biaya transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita gabung bisnis HD, ya, kita dijelaskan ataupun kita bisa mengetahui ya lewat website HDI ya mengenai apa-apa saja ya yang kita bisa peroleh lewat bisnis HDI ini ya. Dan kita juga bisa untuk ikut ya trainingnya ya lewat Bill App ya untuk training ya untuk 5 training dasar gitu kan ya. Nah, sehingga di HDI itu sama sekali ya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga tidak menimbulkan penipuan. Kenapa? Karena sudah jelas di depan, di awal semuanya sudah diinformasikan semuanya apa yang menjadi hak dan kewajiban dan juga apa-apa saja yang kita bisa dapatkan lewat bisnis HDI ya. Terus selanjutnya adalah maisir ya, perjudian ya, untung-untungan. Ingat sekali lagi bahwa di bisnis HDI itu semua kita itu bisa berhasil. Kita punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Entah itu yang ikut duluan ataupun ikut belakangan. Ya. Jadi tidak ada yang untung-untungan seperti itu ya. Asalkan selagi ya, orang tersebut mau berusaha dan dia menjalankan sesuai dengan sistem di bisnis HDI, pasti dia berhasil. Artinya bahwa tidak ada yang untung-untungan, tidak ada maisir di sini ya. Dan selanjutnya adalah riba ya, kita tidak ada riba ya. Kenapa? Karena untuk penjualan produk kita sudah jelas produknya ya dan juga harganya, kita tidak ada memperdagangkan uang ya. Terus selanjutnya juga gharar ya, gharar tidak membahayakan ya. Kita tahu bahwa semua produk HD itu justru membantu ya kesehatan dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia ya. Jadi sama sekali tidak ada yang membahayakan ya. Dan untuk produk-produk HD sendiri ya itu kalau dikonsumsi ya kalau berlebihan pun dia akan keluar dengan sendirinya lewat keringat ya. Ya di training product knowledge sudah dijelaskan ya, dan kalau yang belum ikut nanti bisa ikut ya untuk training product knowledge ya. Selanjutnya adalah Zoom atau zalim ya. Kita tahu bahwa di bisnis plan HDI itu sama sekali tidak ada yang dizalimi. Semua mendapatkan sesuai dengan haknya. Seperti itu ya. Dan mereka yang ikut belakangan pun kalau mereka itu punya etos kerja yang lebih bagus, mereka akan mendapatkan baik peringkat maupun penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan sponsornya atau yang ikut lebih dulu ya. Sebagai contoh ya, di jaringan saya sendiri ya, rekan kerja saya sendiri itu banyak ya yang peringkatnya itu lebih tinggi dibandingkan saya ya. Saya peringkatnya Star Diamond, rekan kerja saya ada yang Grand Diamond ya. Begitu juga penghasilannya ya. Ya. Ada rekan kerja saya yang penghasilannya lebih besar dibandingkan ya penghasilan saya yang saya dapat bisa di ini di ya. Kenapa? Karena memang ya dia melakukannya lebih bagus dan juga dia mengembangkan ya itu lebih cepat dibandingkan yang saya lakukan seperti itu ya. Artinya bahwa di HD ini tidak ada yang dizalimi. Dan selanjutnya maksiat ya, bahwa di bisnis HD ini justru ya apa yang kita kembangkan ada hal-hal kebaikan ya. Kenapa? Karena lewat bisnis HD ini ya kita tahu bahwa semuanya orang ya itu akan bisa berhasil jika dia juga punya kecerdasan spiritual seperti itu ya. Kenapa? Kita tahu di bisnis HD ini kita berhubungan dengan berbagai macam ya kondisi dan kita akan punya satu titik di mana dengan kita punya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, maka motivasi kita akan terus meningkat ataupun on seperti itu ya, sehingga insya Allah kita bisa terjauh dari hal kemaksiatan seperti itu ya. Nah ini ya kita tahu ya bahwa perusahaan HDI ya dan juga produknya dan semuanya ya ini merupakan sesuatu hal yang konkret ya, sesuatu hal yang nyata ya. Dan
mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya, dengan produk ya, dengan produk bahwa kita tahu bahwa HD adalah produknya ada yang dari Amerika ya, dan juga ada dari New Zealand ya, dan juga dari beberapa negara yang lainnya ya. Mungkin ada yang menanyakan bagaimana kalau yang dari Amerika seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa ya apabila produk tersebut buatan Amerika ya, selagi produk tersebut ya itu mendapatkan label halal ya, dalam hal ini untuk produk HD sudah ada label halalnya dari Amerika ya. Ya, itu dari Ivanka ya, maka ya itu merupakan hal yang diperbolehkan seperti itu ya. Ivanka itu adalah dia federasi dari produk ya halal di Amerika seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita tahu untuk produk-produk HDI sendiri ya itu kualitasnya sudah dijamin ya. Produk kita tahu bahwa produk HDI itu ada di MIMS ya, di buku MIMS atau buku referensi ya medis ya. Dan juga kita tahu untuk sertifikasi halalnya juga ada ya, halal. Badan POM ya. Ini juga yang menjamin bahwa produk-produknya itu tidak menimbulkan kemudorotan ya, bahwa produk-produk itu bagus ya, seperti itu. Nah, dan kita tahu bahwa ini untuk produk-produk dia perlebahan itu merupakan produk-produk yang memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan ya. Dan juga kita tahu bahwa lewat bisnis HDI ya kita bisa untuk membantu masyarakat luas ya, seperti itu ya. HDI sendiri punya HDI Foundation ya, yaitu untuk membantu sekolah-sekolah yang kondisinya kurang bagus ya, kurang tidak layak, itu dibantu melalui HDI Foundation. Dan kita semua juga tahu bahwa ya kita di HDI ya kita punya sekolah gratis untuk kalangan orang tidak mampu ya, yang hari ini ya itu terus bertumbuh ya, dan sudah membantu banyak ya anak-anak ya yatim, piatu dan mereka yang tidak mampu di seluruh Indonesia untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik seperti itu ya. Lewat produk-produk yang kita beli atau kita konsumsi itu secara tidak langsung juga ya membantu ya untuk adik-adik kita di biaya operasional untuk sekolah selamat pagi Indonesia seperti itu ya. Dan yang keempat itu adalah tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan atau excessive markup ya, sehingga apa ya merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas ya. Kita tahu bahwa di HDI ya sebagai contoh misalkan produk madu HDI ya, Clover Honey ya, ini sebagai contoh misalkan untuk harga Pulau Jawa dan Madura misalkan ya, ini untuk harga 1 kilo ya 585 seperti itu ya. Dan harga ecerannya yaitu 778. Keuntungan ecerannya 193 ya. Dan kita juga bisa cek ya untuk sekelas madu ya dengan kadar kualitas air ya yang rendah 17% ya. Itu di luaran sana itu harganya ya ada yang lebih mahal dibandingkan harga madu Clover Honey ya. Dan kita juga bisa cek juga untuk harga yang diberikan oleh HDI itu sepadan dengan kualitas yang diberikan ya. Dan bahkan lebih ekonomis seperti itu ya. Nah, sehingga yang klausur nomor 4 ini ya kita bisa buktikan ya bahwa harga ataupun yang diberikan oleh HDI yaitu sepadan dengan kualitas ya. Yang kelima adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk ya.
Nah, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam hal ini adalah penjualan langsung berjenjang syariah ya. Kita tahu kalau di HDI ya, itu untuk ya, bonus ya, itu berdasarkan dari BV ya, jumlah jumlah dari penjualan produk, bukan dari jumlah anggota ya, tapi dari jumlah penjualan produk ya. Nah, sehingga klausur nomor 5 ini terpenuhi ya, bahwa ya komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota atau kepada member berdasarkan dari ya, prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk ya, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang keenam adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ya. Saat transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang ya, dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan ya. Nah, kita tahu kalau di bisnis HDI ya, bahwa bisnis plan ya atau penjelasan apa yang didapatkan itu detail semuanya dijelaskan ya di bisnis plan di HDI. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya. Nah, mengenai akadnya ini nanti akan saya jelaskan di sesi khusus ya. Di akhir saya akan jelaskan akad-akad ya yang berlaku pada bisnis plan HDI ya. Yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudara sekalian, ya. Kalau di luar sana ada orang yang bilang bahwa oh enak di MLM kami itu tidak ada tutup poin. Hati-hati loh ya, bahwa itu berarti tidak halal, Bapak Ibu sekalian. Kalau MLM-nya tidak ada tutup poin, berarti tidak halal. Kenapa? Karena berdasarkan dari ketentuan ya, Majelis Ulama Indonesia, ya, nomor 7, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa, seperti itu. Nah, sehingga ya, kita di HDI itu sudah tepat sekali bahwa minimal itu 150 BP ya, dan maksimal 300 BP. Mau level sampai Royal Crown pun juga sama ya, 300 BP ya. Dan apabila kita hendak mendapatkan bonus ya yang lebih, maka kita harus melakukan pembinaan. Ya. Kita harus melakukan pembinaan untuk bisa sampai ke level Royal Crown kan, seperti itu. Ya, kalau kita nggak lakukan pembinaan nggak akan mungkin ya bisa sampai ke level Royal Crown ya itu. Ya. Yang ke-8 adalah ya pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitranya tidak menimbulkan ikrah. Ya, ikrah itu adalah sesuatu yang tidak fair atau sesuatu yang tidak sesuai seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat ya kalau di HDI ini ya, ini sudah jelas ya untuk apa yang menjadi kewajiban dan juga haknya, tutup poin minimal 150 BP ya kan. Setelah itu dari enterprise partner sampai ya Grand Diamond baliknya lagi ini sampai Royal Crown ya itu 300 BP. Untuk mendapatkan persentase atau komisinya ya, itu harus dilakukan ya pembinaan. Kita bisa lihat nih ya. Ya. Dilakukan untuk ya pembinaan untuk di jaringannya ini. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya juga ada ya paket-paket ya untuk itu tadi ya untuk penjualan ya untuk pembelian ya paket-paket ya produk ya yang memiliki nilai dari komisi yang kita bisa dapatkan ya BV-nya ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-9, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya ya. Nah, jadi
kita tahu bahwa di BIS HDI itu yang kita dapatkan ya, itu sesuai dengan ya apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu sesuai dengan di business plan-nya ini ya. Dan mereka yang ikut belakangan, mereka bisa untuk mendapatkan penghasilan dari peringkat melebihi ya dari sponsornya ataupun mereka yang ikut duluan. Seperti itu ya. Nah, sehingga klausul nomor 9 ini terpenuhi ya. Nah, yang ke-10 adalah sistem perekrutan, bentuk penghargaan, dan acara seremonial yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Apa sih yang bertentangan atau unsur yang bertentangan dengan akidah itu? Yaitu menduakan Tuhan ya. Ya, itu tidak boleh ya. Ya, ya. Dan juga ya tidak memberikan ruang untuk waktu-waktu sholat ya, ya, itu juga bertentangan dengan akidah ya. Ya. Dan kita tahu bahwa di HDI ini sangat memperhatikan hal-hal seperti ini, seperti itu ya. Syariah dan akhlak mulia ya, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya itu tidak diperbolehkan ya. Kalau itu dilakukan maka menjadi tidak halal atau haram ya, seperti itu ya. Yang ke-11 adalah setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina. Ingat ya, wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya. Nih, ya, jadi kalau kita ya tidak melakukan ya pembinaan kepada rekan yang kita rekrut ya, maka itu menjadi haram ya. Iya, ya. Ini sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan ya. MLM halal itu ya. Yang ke-11 adalah setiap mitra usaha melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya ya. Yang ke-12 yaitu tidak melakukan kegiatan money game. Ya, ya. Kalau di HDI jelas ya bahwa di HDI kita tidak ya melakukan kegiatan money game. Money game itu apa sih? Yaitu produk hanya menjadi simbol saja, hanya menjadi kamuflase aja. Sebetulnya yang dimainkan adalah jumlah uang yang di store seperti itu. Itu money game. Ya. Kalau di HDI tidak, ya tidak sama sekali bahwa produk kita ya sesuai harganya sesuai dengan nilai dari produk tersebut atau kualitas produk itu, ya, seperti itu ya. Nah, jadi bahwa ya fatwa MUI ya bahwa segala kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual hanya kamuflase saja atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, itu namanya money game. Ini menurut dari fatwa MUI. Ya, sehingga hati-hati, semoga kita semuanya dihindari dengan hal ini ya, dan juga tentu saudara dan teman-teman kita juga ya kita bisa kasih tahu ya bahwa ini merupakan suatu bagian yang haram kalau kita bermain money game ya. Ya. Dan tentu apa-apa yang tadi yang sudah saya sharingkan ya, ini itu merupakan satu acuan untuk kita jalankan bisnis HDI ini. Agar apa? Agar bisnis HDI kita ini menjadi bisnis yang halal, berkah, dan apa yang kita dapatkan itu menjadi suatu hal yang kita tidak hanya kita bisa peroleh atau kita dapatkan ya manfaatnya di dunia ya, tapi juga sampai kepada nanti ketika kita sudah tidak ada atau di akhirat nanti